Pernah nggak sih Anda nonton film kerajaan Jawa kuno terus langsung kebayang kuda di mana-mana, raja, ksatria, bahkan rakyat biasa kayaknya semua naik kuda gitu ya? Tapi, seberapa akurat ya gambaran itu? Hari ini kita mau coba selami nih sumber-sumber sejarah buat ungkap peran kuda sebenarnya di kerajaan Jawa Barat dan Banten kuno. Ya, sumber kita lumayan beragam nih. Ada catatan sejarah lokal, ada juga laporan dari penjelajah Eropa, kayak Tome Pires dari Portugis itu. Sampai analisis modern juga ada. Nah, misi kita dalam deep dive kali ini yaitu memisahkan citra populer dari realitas historisnya berdasarkan bukti-bukti yang kita punya, khusus buat Anda. Oke, mari kita bedah pelan-pelan ya. Kuda ini kan jelas penting banget ya. Sampai ada loh julukan Prabu Kuda Lalean buat seorang Raja Sunda. Ini pasti nunjukin ada hubungan erat banget antara kuda sama kekuasaan kan? Tepat sekali. Kuda itu simbol status yang kuat, sekaligus tulang punggung kekuatan militer elit mereka. Kita bahkan punya istilah khusus, Makuda, yaitu buat pasukan berkuda. Ada catatan juga, Raja Tarumanegara, Purnawarman, itu pernah menghadiahkan 20 ekor kuda ke kerajaan lain. Ini kan menegaskan banget ya, nilai kuda itu tinggi. Bukan sekedar alat transportasi biasa, tapi aset diplomasi, aset kekayaan. Jelas bukan sesuatu yang dimiliki semua orang gitu aja. Wow, hadiah 20 ekor kuda itu pasti nilainya gede banget zaman itu. Tapi kalau gitu gimana sisi ekonominya? Apa kuda ini cuma berputar di kalangan elit aja? Nah, ini dia nih ya, jadi sangat menarik. Ada laporan kalau kerajaan Sunda itu memperdagangkan setidaknya ya 4.000 ekor kuda. Kuda-kudanya ini didatangkan dari Pariaman, di Sumatera, sama pulau-pulau lain. Si Tome Pires sendiri, dia catat di awal abad ke-16, itu ada jalur perdagangan kuda dari wilayah Batak ke Tanah Sunda, lewatnya Pariaman. Skalanya ini masif dan kayaknya terorganisir banget perdagangannya. Tunggu, 4.000 kuda. Itu angka gede banget loh buat diperdagangkan. Tapi tadi Anda bilang kuda itu simbol elit. Nah, gimana nih kita mendamaikan dua hal ini? Apa ini artinya kudanya jadi lebih merakyat karena jumlahnya banyak? Atau perdagangannya justru sangat dikontrol sama pihak tertentu aja? Nah, pertanyaan bagus itu. Disinilah kita perlu hati-hati narik kesimpulan. Emang sih, ada naskah kuno, contohnya Sang Hyang Siksakandanang Karesian, itu nyantumin kuda dalam daftar hewan ternak umum, disebut barang munding, domba, wedus. Tapi, bukti lain itu kuat banget, menunjukkan dominasi transportasi air, perahu. Apalagi di wilayah pesisir kayak Banten. Kita kan tahu Banten itu pusat niaga maritim internasional yang super ramai. Perahu disebut sebagai sarana utama, buat ekonomi, buat kekuatan politik juga. Iya, masuk akal sih. Banten kan kota pelabuhan gede banget ya waktu itu. Perahu pasti jadi primadona transportasinya. Betul. Ditambah lagi, jangan lupa juga geografi Jawa Barat itu kan berbukit, bergunung-gunung. Medan kayak gini bikin perjalanan darat pakai kuda itu nggak selalu jadi pilihan paling praktis atau efisien buat mobilitas harian masyarakat biasa. Sangat mungkin ya, kalau buat pergerakan lokal atau di daerah pedalaman, jalan kaki itu masih jauh lebih umum. Oke. Jadi kalau kita rangkum sejauh ini, gambarannya jadi lebih kompleks ya. Kuda memang penting buat elit, buat militer, sama perdagangan skala besar. Tapi penggunaannya itu nggak sembarangan, nyebar ke semua lapisan masyarakat gitu aja. Lalu jenis kuda apa sih yang sebenarnya ada di sana pada masa itu? Ada infonya? Sumber-sumber nyebut beberapa jenis. Ada kuda lokal kayak kuda Jawa, katanya sih jinak. Terus ada kuda priangan, ini dipercaya keturunan kuda nyimpor, tapi populasinya menyusut. Ada juga kuda kuningan. Ini hasil peternakan yang diinisiasi penguasa lokal di Kuningan. Nah, seiring waktu, masuk juga pengaruh kuda impor. Ada kuda Mongol sejak invasi abad ke-13, terus kuda Arab, ini barengan sama penyebaran Islam, dan tentu aja kuda Eropa pas era kolonial. Sempat ada juga upaya pemuliaan silang, terutama sama Belanda, buat kebutuhan militer mereka. Yang menarik gini, bukti spesifik tentang adanya kuda liar asli di Jawa Barat dan Banten pada masa itu terbatas banget dalam materi kita. Bukti yang lebih kuat justru mengarah ke kuda hasil ternak dan perdagangan. Baik. Kalau kita satukan semua info ini, apa artinya nih buat Anda yang pengen dapat gambaran lebih akurat tentang masa lalu itu? Artinya gini, penggambaran raja dan kavaleri berkuda di film-film itu, ya ada dasar historisnya. Kuat malah, kuda memang simbol kekuasaan.
Aset militer penting, komoditas dagang juga iya. Namun, penggunaannya itu kemungkinan besar sangat terstratifikasi. Tergantung status sosial, tergantung kebutuhan spesifik. Nggak semua orang bisa atau biasa aja gitu naik kuda buat aktivitas harian. Realitasnya jauh lebih bernuansa lah daripada sekedar kuda ada di mana-mana. Transportasi air dan kondisi geografis itu faktor kunci lain yang membentuk mobilitas zaman itu. Jangan dilupakan. Oh, berarti bayangan kita soal ksatria gagah berkuda itu memang ada benarnya ya. Tapi mungkin keliru kalau kita bayangin kuda hilir mudik di setiap jalanan desa kerajaan Sunda atau Banten, kayak di film. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik mungkin untuk Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat bukti kuat soal perdagangan dan peternakan kuda yang terorganisir itu tadi ya. Tapi di sisi lain, bukti arkeologis langsung soal kuda liar asli di wilayah ini dari periode yang sama, itu minim banget. Kira-kira, apa ya implikasinya terhadap pemahaman kita soal asal-usul pasokan kuda? Dan bagaimana sebenarnya interaksi manusia dengan hewan ini berlangsung di masa lalu? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin.